Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran biologi tentang materi sistem pencernaan kelas 11. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu pertama ini masih ada di desktop Windows, kemudian kalian bisa search yaitu Google Meet. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik mulai rapat. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita menggunakan akun kita, gunakan akun lain, masukkan email kita, kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik berikutnya. Nah, jika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti ini. Izinkan Meet menggunakan kamera dan mikrofon. Dan kita klik tutup. Dan kita klik lagi allow. Nah, setelah sudah terhubung, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Akan muncul seperti ini, kemudian di sisi sebelah kiri ini terdapat kolom link yang bisa kita bagikan ke teman-teman kita atau ke siswa kita. Kemudian di sini ada tombol mikrofon. Ini bisa kita aktifkan. Kemudian ada tombol video, bisa kita aktifkan. Kemudian di sini ada presentasi sekarang, yaitu membagikan file. Sebelum kita membagikan file, kita ke fitur selanjutnya dulu. Di sini ada fitur titik 3 atau opsi lainnya. Bisa kita klik. Nah, di sini tersedia ada papan tulis virtual, ada ubah tata letak, ada layar penuh, dan ada terapkan efek visual. Ini bisa kita klik ya jika kita ingin menambahkan background. Nah, di sini kita bisa memilih backgroundnya atau latar belakangnya. Ada yang duduk di kursi, ada yang pohon Natal, dan ada yang di pantai ya. Bisa tinggal dipilih saja. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini ada bagian detail rapat. Kemudian bisa menggunakan chat juga di sini, chatting. Ini merupakan aplikasi untuk chatting dengan semua orang. Kemudian ini merupakan tampilan partisipan dari orang yang Google Meet. Nah, ini di sini saya sebagai penyelenggara rapat. Kemudian ini merupakan kolom chat. Jadi di Google Meet ini bisa melakukan dengan partisipan meeting.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memulai pembelajaran biologi tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian saya menampilkan seluruh layar. Kita klik layarnya, kemudian kita share. Nah, ini merupakan tampilan. Setelah kita share, kemudian kita mencari file tentang materi pembelajaran biologi kelas 11 sistem pencernaan manusia. Nah, sudah ketemu, kemudian kita klik, kita buka ya. Nah, setelah kita klik tadi PPT tentang sistem pencernaan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik bagian slideshow. Yang akan kita pelajari pada materi sistem pencernaan yang pertama, apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Yang kedua, bagaimana sih anatomi sistem pencernaan manusia? Yang ketiga, apa fungsi sistem pencernaan manusia? Dan yang terakhir yaitu, apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia? Pengertian dari sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anatomi sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Bagian-bagian dari mulut yaitu terdiri dari gusi, gigi, tulang, lidah, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk menyamar makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah untuk ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Anatomi sistem pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk proses selanjutnya dalam lambung.
Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot yang mengatur jaringan makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Anatomi sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantung yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, untuk memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, untuk mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui proses pencernaan dalam lambung. Anatomi sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Terdapat 3 bagian utama dari usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian akhir. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat. Kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori, sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pangairan. Anatomi sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U berbalik yang panjang sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rectum adalah bagian akhir dari usus halus. Rectum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk menyimpan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Anatomi sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus ini berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Fungsi dari sistem pencernaan yang pertama, mulut. Mulut untuk mengunyah makanan menjadi lunak dan halus agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang terakhir yaitu untuk mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus ini berfungsi
berfungsi untuk menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Yang kelima yaitu ada usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk membuang air dan garam dari bahan yang tidak dicerna. Yang terakhir yaitu anus. Anus ini berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan. Gangguan sistem pencernaan yang biasa terjadi pada manusia yaitu yang pertama, diare. Diare ini adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Yang kedua yaitu sembelit. Perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai kesulitan BAB. Gangguan sistem pencernaan yang ketiga yaitu GERD. GERD adalah penyakit asam lambung yang terjadi ketika asam lambung naik menuju ke kerongkongan. Gejalanya diantaranya sakit saat menelan dan rasa asam di belakang mulut. Gangguan sistem pencernaan yang keempat yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Gejalanya diantaranya rasa begah dan kembung dan mual muntah. Gangguan sistem pencernaan yang terakhir yaitu wasir. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan. Demikian penjelasan tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia pada pembelajaran biologi kelas 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian selanjutnya yaitu kita klik and show. Nah, kemudian kita kembali lagi ke forum Google Meet-nya. Kita klik stop sharing. Share-nya kita berhentikan ya. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Kembali lagi seperti ini ya. Nah, demikian video tutorial penggunaan media Google Meet sebagai tutorial cara menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran biologi, khususnya pada materi sistem pencernaan kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.